Cisti. Selamat malam Mbak Friska. Wah, selamat malam Mbak Cisti. Aduh, cantik banget. Aku kok kebanting ya. Waduh, Mbak Friska juga loh. Kayaknya seger banget hari ini. Sehat ya Mbak ya? Aduh, aduh, emak-emak harus selalu seger ya, biar kelihatan waras di depan orang. Baik-baik. Apa kabar Mbak Cisti? Baik-baik Mbak Friska. Sehat. Mbak Friska sehat ya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini masih WFH apa udah mulai WFO nih di tengah naiknya Omikron? Kita masih WFH Mbak Friska. Karena kasusnya naik terus ya. Belum mereda. Iya, benar-benar. Jadi stay safe lah buat semua, terutama yang di Jabodetabek ya. Betul. Setuju Mbak Nah, Friska. iya, teman-teman udah hadir nih di tengah-tengah kita nih, Mbak Cisti yang cantik sekali ya. Jadi pada langsung cerah nih kayaknya yang pada nonton. Mbak Cisti mungkin ada yang baru pertama lihat atau kenal juga nih Mbak Cisti di IG Live bareng Ngerti Saham. Mungkin boleh say hello sebentar buat teman-teman Ngerti Saham. Oke, selamat malam teman-teman investor ajaib, kemudian juga teman-teman dari Ngerti Saham. Saya Cisti, saya adalah financial expert di Ajaib Sekuritas Asia. Oke, nah itu teman-teman udah disapa langsung sama Mbak Cisti ya. Yang cowok-cowok jangan pada gemetar ya, disapa cewek cantik ya. Oke, nah Mbak Cisti malam hari ini kita bakal ngobrol santai ya seperti biasa nih. Biasanya kan sama Mas Yasid nih. Ini kali ini episode kali ini sama cewek deh biar selang-seling. Nah, mungkin di awal sebelum kita ngobrolin seputar strategi investasi di tengah-tengah market yang seperti sekarang, boleh mungkin sedikit memberikan ulasan apa performa IHSG ya, terutama hari ini yang kita tahu lumayan closing udah hampir 1% juga ya hari ini. Iya, oke. Kalau kita lihat ya Mbak Friska ya dan teman-teman semuanya, memang sebenarnya performa IHSG kita itu sejak awal Februari itu bisa kita katakan luar biasa loh sebenarnya loh. Dari sisi teknikal aja di awal Februari itu kita sempat breakout resistance-nya ya. Bahkan di hari kemarin itu udah mencetak new all time high-nya lagi tuh. Udah di level highest-nya itu 6927. Walaupun di perdagangan kemarin nggak sempat ditutup di highest-nya ya, ditutupnya tuh di 6902 gitu. Nah, kalau hari ini ada koreksi, saya bilang sih ini merupakan suatu koreksi yang wajar ya Mbak Friska, karena memang IHSG itu rally-nya udah cukup tinggi gitu. Bahkan dia selalu mencatat new all time high-nya terus gitu. Nah, kemudian hari ini bisa koreksi minus 0,59% sih, kita lihat memang dari tekanan jualnya itu juga udah cukup tinggi. Kemudian dari beberapa indikator teknikal juga diperhatikan dia udah mulai di area-area jenuh belinya nih Mbak Friska. Jadi ya mungkin kita lihat untuk IHSG sendiri. Sorry Mbak Cisti, sepertinya agak gangguan jaringan ya. Di tempatku agak loading. Sebentar ya teman-teman ya, sepertinya Mbak Cisti ada gangguan jaringan. Buat teman-teman yang baru join ya, selamat datang ya di IG Live malam hari ini. Obrolan santai bareng sesama cewek ya. Kita mau hibahin saham. Ya iyalah, siapa lagi yang mau kita hibahin ya? Kita hibahin pasar modal, hibahin saham. Oke, sorry sepertinya Mbak Cisti sign out ya. Kita coba invite ulang ya. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, sepertinya gangguan koneksi nih di Mbak Cisti. Udah aku invite lagi. Suaranya putus-putus, iya sabar. Nah ini dia udah gabung lagi. Iya, maaf ini kayaknya aku nih Mbak Friska kurang stabil. Aku udah pakai. Oke, nggak apa-apa Mbak. Padahal tadi lagi seru. Tadi masih sampai ini ya performa setelah all time high-nya IHSG itu. Ya, ya memang overall sih kita lihat untuk performa IHSG masih luar biasa ya Mbak Friska ya. Itu dari sebelumnya saya jelaskan ke teman-teman juga secara teknikal nih. Tapi kalau kita lihat
dari sisi yang lebih menariknya lagi, ternyata asing juga masih inflow ke market kita, teman-teman. Asing aja hari ini di tengah-tengah koreksinya IHSG ya, minus 0,59%, ternyata asing masih net buy sebesar 727 miliar. Terus asing juga masih net buy 700 miliar itu ke saham-saham big caps, teman-teman. Gitu. Jadi saya sih bisa simpulkan bahwa performa IHSG sampai saat ini, walaupun koreksi ya Mbak Friska, tapi IHSG kita itu termasuk koreksi yang wajar sih, karena rally-nya itu udah dari awal Februari. Oke, nah itu teman-teman ya, semoga bisa paling tidak menenangkan hati para investor ya, kalau koreksi ini tergolong masih koreksi yang wajar. Jadi ya wajarlah kalau udah ada jenuh beli ya pasti akan ada fasenya jual. Nanti udah jenuh jual, fasenya beli gitu aja terus market ya. Nah, jadi teman-teman nggak perlu galau-galau nggak jelas ya. Kemudian mungkin kita ngobrolin sekilas tentang sentimen ya, yang kita tahu beberapa belakangan di sentimen sana sini, terutama global juga mungkin agak apa ya, dibikin inilah highlight untuk kita. Nah, terkait sentimen dalam negeri maupun global sendiri, menurut Mbak Cisti gimana nih? Apa aja yang perlu kita cermatin mungkin nih buat teman-teman? Oke, buat teman-teman mungkin kalau untuk sentimen secara global, memang fokusnya market itu masih belum terlepas terhadap kebijakan moneternya The Fed ya teman-teman ya. Karena kan The Fed itu kemarin sudah transparan sebenarnya. Mereka itu udah mempertimbangkan untuk mengetatkan kebijakan moneternya mereka dengan cara menaikkan suku bunga acuannya, karena pertimbangan tren inflasinya yang selalu tercatat naik ya teman-teman. Inflasi di Amerika Serikat udah 7,5%, udah di level tertingginya selama 4 dekade gitu. Tapi saya rasa di sini sentimen globalnya itu ada tambahan lagi nih Mbak Friska. Jadi fokus dari pelaku pasar secara global itu udah tidak hanya kepada ke arah kebijakan moneternya The Fed, tapi tambahannya lagi fokus pasar juga kepada geopolitik yang terjadi antara Rusia dan juga Ukraina, teman-teman. Nah, nanti apa dampaknya? Ya memang dampaknya itu lebih signifikan kepada harga-harga komoditas dunia ya teman-teman. Dimana Rusia itu kan salah satu negara eksportir terbesar juga, terutama untuk minyak dan gas, migas, kemudian juga nikel gitu ya. Itu kan Rusia juga produsen terbesar gitu ya. Eksportirnya juga terbesar gitu di dunia. Nah, sehingga memang kalau kita lihat, ini kan dikhawatirkan bisa mengganggu dari sisi pasokannya ya. Kalau ketegangan geopolitik ini masih terus terjadi, pasokannya itu terbatas, padahal demand-nya itu sedang tinggi. Karena kalau kita lihat kan udah ke arah-arah pemulihan ekonomi ya Mbak Friska ya. Jadi di tengah-tengah demand yang tinggi, kemudian supply-nya terbatas, itulah yang menyebabkan beberapa harga komoditas sampai saat ini juga masih rally. Nah, tapi kalau kita bicara sentimen dalam negeri, sebenarnya kecenderungannya tuh positif sih. Karena kenapa positif? Karena memang kalau kita perhatikan kemarin itu udah banyak rilis indikator-indikator ekonomi makro dalam negeri yang hasilnya tuh positif, teman-teman. Pertama, dari PDB kita itu sepanjang tahun lalu udah 5%. Pertumbuhan ekonomi kita 5% gitu. Dibanding tahun sebelumnya sempat terkoreksi ya di 2020, sempat terkoreksi minus 2%, tapi di 2021 kita bisa tumbuh ekonominya 5%. Selain itu, dari indikator fundamental ekonomi juga dari sisi inflasi nih. Inflasi kita juga masih terbilang cukup terjaga. Di sepanjang tahun 2021 itu inflasi kita 1,8%, itu masih di bawah targetnya ya 2%. Kemudian dari sisi suku bunga acuan juga masih dipertahanin di level yang rendah gitu ya, masih di 3,5%. Nah, selain itu dari trade balance kita masih surplus, teman-teman. Masih surplus gitu. Cadef kita juga masih lumayan besar ya. Bahkan masih tercatat 141 miliar US dollar nih kalau nggak salah untuk periode Januari 2022 kemarin. Ditambah lagi PMI index kita juga masih di atas batas 50 ya, masih tercatat di sekitar 53 kalau nggak salah ya PMI index kita. Itu berarti kita masih ada di level yang ekspansif untuk manufaktur kita ya, PMI kita. Kemudian dari sisi penerimaan pajak juga, ini kita udah mulai tumbuh nih, penerimaan pajaknya juga udah tercatat 1,5 triliun. Dan defisit APBN kita juga udah mengecil jadi 4,65%.
Pertumbuhan kredit pun juga kita masih tumbuh 4% year on year. Jadi kalau kita bicara sentimen khususnya makroekonomi dalam negeri, sebenarnya sih kecenderungannya justru positif gitu. That's why memang investor-investor asing justru percaya sama market kita gitu, pasar saham kita gitu sih Mbak Friska. Iya, jadi sebenarnya kalau dari sisi dalam negeri kita sendiri internal banyak sentimen-sentimen positif ya Mbak Cisti ya. Mungkin juga bakal kedorong adanya G20 juga nih ntar ya, makin pada optimis juga pelaku-pelaku pasar global. Dan mungkin ya untuk yang geopolitik emang itu salah satu isu, nggak cuma untuk kita mungkin ya, untuk hampir semua negara juga pasti mereka juga notice terhadap hal itu. Tapi apakah menurut Mbak Cisti pendapat aja ya, maksudnya terkait geopolitik Rusia Ukraina itu sebenarnya kalau di market sendiri apakah bisa dikatakan nantinya kalaupun ada sewaktu-waktu koreksi bisa jadi peluang, atau justru ini yang harus kita hati-hati banget kayak gitu ibaratnya. Oke, kalau untuk soal geopolitik Rusia dan Ukraina memang menyebabkan ketidakpastian di market tinggi ya Mbak Friska ya. Jadi uncertainty di market ini saat ini memang masih sangat tinggi karena geopolitik itu juga. Gimana kita melihatnya? Kita lihatnya itu justru bisa dijadikan peluang sebenarnya teman-teman. Kenapa saya katakan peluang? Karena pertama, di tengah-tengah ketidakpastian market yang tinggi ini aja justru IHSG kita all time high terus gitu. Karena juga asingnya masih terus inflow ke market saham ke pasar saham kita ya. Kemudian juga data-data ekonomi yang kemarin rilis juga masih kecenderungannya masih positif gitu. Jadi untuk ketegangan geopolitik yang terjadi saat ini sih justru saya rasa itu adalah peluang teman-teman. Jadi malah kita lebih memandang dari kacamata positifnya ya Mbak Cisti ya untuk isu geopolitik ini. Ya memang bisa dibilang kalaupun ada koreksi sewaktu-waktu ya memang untuk para investor ya peluang banget ya kalau misal, karena ini udah all time high, nanti kalau udah jenuh beli ya otomatis nanti bentar lagi akan ada koreksi wajar juga. Jadi teman-teman mungkin ya di tengah ketidakpastian kayak gini ya tetap antisipasi ready cash juga mungkin ya. Nah ini mungkin kita sedikit melipir juga ke sektoral ya, maksudnya ada nggak kira-kira sektor yang bisa diamati ya atau bisa jadi watchlist teman-teman di tengah market yang cukup volatil seperti sekarang Mbak Cisti? Oke, untuk jangka pendek menengah sih saya pikir di tengah-tengah ketidakpastian geopolitik ini sektor komoditas menarik ya Mbak Friska. Karena kan harga komoditasnya juga rally terus gitu. Kemudian kalau kita bicara karakteristik sektoral pun biasanya sektor-sektor komoditas kalau ngelihat komoditas globalnya naik, ya emiten-emitennya kan mengikuti juga gitu ya. Itu mungkin kalau kita bicara tren jangka pendek ke menengahnya gitu. Tapi untuk tren sepanjang tahun ini, saya juga melihat bahwa sektor keuangan pun juga nggak kalah menarik ya Mbak Friska. Karena kemarin-kemarin juga kita udah lihat beberapa emiten-emiten perbankan big caps ya, bank-bank Himbara, itu udah rilis kinerjanya yang justru positif ternyata ya sepanjang tahun 2021 gitu. Jadi paling menurut saya pertama itu ada sektor komoditas, kedua juga ada sektor perbankan, dan juga saya juga melihat di semakin kesini itu kan kita udah mulai menuju ke era digitalisasi ya Mbak Friska. Saya pikir untuk saham-saham yang related teknologi juga masih sangat potensial sih untuk kita bicara jangka panjang gitu. Oke, boleh di-spill nggak Mbak sekalian stock pick-nya mungkin ya, bocoran beberapa aja gitu untuk watchlist teman-teman dari sektor-sektor barusan itu. Oke, ini mungkin topiknya dari teman-teman ajaib juga ya, teman-teman financial expert ajaib juga. Jadi untuk sektor energi, dari ajaib kita punya topik pertama Harum, teman-teman. Harum, kenapa kita pilih Harum? Karena kita melihat Harum itu dia udah mulai diversify mereka punya bisnis sejak tahun lalu. Bahkan sejak 2020 bahkan. Jadi Harum ini udah tidak hanya fokus ke batu bara ya, walaupun pendapatannya dia memang masih besar dari segmen batu bara, tapi dia udah mulai diversifikasi bisnisnya ke nikel juga. Dan di kuartal 1 2022 ini smelternya Harum itu akan rampung gitu. Jadi kita lihat
dari kinerja bisnis yang selalu diversifikasi seperti ini, Harum juga masih sangat potensial, mungkin teman-teman boleh pertimbangin. Nah, kemudian dari sektor energi kita punya topik lain yaitu Indi nih, Mbak Friska. Untuk Indi, kita milih Indi karena juga Indi itu udah mulai fokus garap sektor non batubaranya juga. Dia sama seperti Harum. Indi itu juga udah mulai fokus ke sektor-sektor energi baru terbarukan nih. Jadi kita lihat untuk emiten-emiten di dalam sektor energi yang memang bisnisnya itu ke depannya dia mulai fokus kepada arah-arah green energy gitu-gitu ya, energi baru terbarukan itu juga masih sangat potensial. Dan ditambah lagi Indi itu sebenarnya secara story fundamental juga menarik ya, karena kemarin itu dia udah memperbesar ekosistem electric vehicle-nya, di mana dia udah berkolaborasi dengan multinational company, udah ada Gogoro, udah ada Foxconn, sama IBC juga yang udah ada di dalam ekosistemnya Indi untuk bisnis dari kendaraan listriknya gitu. Jadi kita lihat untuk Indi pun masih nggak kalah potensial. Kemudian tadi saya sempat sebut sektor perbankan ya, Mbak Friska ya. Kalau untuk sektor perbankan, untuk topiknya, yang pertama itu kita suka BBRI. Kita sebenarnya masih memilih saham-saham Bank Himbara ya, yang memang masih bank-bank BUMN gitu. Pertama topik kita itu ada BBRI, teman-teman. Nah, untuk BBRI kita lihat karena kemarin itu di antara big caps lainnya ya, Bank Himbara big caps lainnya seperti BBNI, BMRI. BBRI itu labanya lebih tinggi. Labanya BRI itu kemarin tercatat 30 triliun gitu, teman-teman. Ini luar biasa banget. Kemudian non-performing loan-nya juga masih cukup terjaga, lalu masih di 3% ya, itu masih terjaga. Kemudian juga dari sisi permodalannya nih, capital edukasinya rasionya juga masih cukup tinggi, masih 25% ya. Dan sebenarnya kan kalau CAR itu kan idealnya 8%, tapi BBRI ini udah tinggi sekali ya CAR-nya. Nah, selain itu, selain BBRI, kita juga memilih BBNI. Ini BBNI topik kita juga, karena kalau kita lihat BBNI ini justru kedepannya dia akan difokuskan menjadi bank yang digital gitu, bank yang besar gitu digitalnya, jaringan bisnis internasionalnya juga gitu. Jadi kita juga masih optimis melihat BBNI ini. Dan kalau kita bicara dari sisi kinerja, sebenarnya juga kinerjanya BBNI itu nggak kalah ya dari BBRI, karena laba bersihnya juga masih mencatatkan pertumbuhan, ini bahkan tumbuhnya triple digit, teman-teman. Laba bersihnya BBNI itu udah tumbuh 232%, sebesar 10,89 triliun, itu udah naik 3 kali lipat nih teman-teman profitnya dibanding periode sebelumnya. Jadi kita lihat dari sisi kinerja BBNI itu masih bagus banget, masih positif. Kemudian juga dari sisi pertumbuhan pertumbuhan kreditnya ya, ini pertumbuhan kreditnya juga masih tumbuh gitu, bahkan melampaui pertumbuhan kredit perbankan nasional yang tumbuh 4% year on year ya. Nah, kemudian untuk saham-saham yang tadi saya sempat sebut related teknologi ya. Kalau untuk saham-saham yang teknologi sektor, sebenarnya kita juga melihat untuk bank digital sebenarnya masih positif, teman-teman. Karena kalau kita lihat di sini, secara infrastruktur digital Indonesia ke depannya tuh juga akan lebih siap gitu. Jadi kita lihat untuk sektor teknologi masih potensial. Topik kita ada Arto. Kita masih suka Arto karena dengan pertimbangan ekosistem digitalnya yang besar ya. Di baliknya juga ada Goto, kemudian juga ada Ribbit Capital gitu. Jadi kita lihat di balik Arto pun ekosistem digitalnya itu punya grup yang kuat banget gitu. Nah, Ribbit Capital kalau teman-teman nggak tahu nih, jadi Ribbit Capital ini dia tuh salah satu multinational company juga, salah satu fintech terbesar di dunia. Itu tuh dia juga investasi ke Robinhood, Revolut, Newbank, Coinbase gitu. Jadi kita lihat dari sisi ekosistem digitalnya Arto tuh sangat besar. Kemudian kalau kita bicara kinerja, Arto pun kinerjanya juga masih luar biasa. Karena di kuartal 3 2021 itu masih mencatat
akhirnya mencatat laba bersih 14 miliar teman-teman. Setelah sebelum-sebelumnya itu rugi bersih terus gitu. Jadi kan ini kayak ada semacam turnaround story-nya ya. Lalu selain Arto, kita ada topik lainnya adalah BBYB untuk bank digital. Kita masih suka nih Mbak Friska untuk BBYB karena selain Arto, kita juga lihat ekosistem digital BBYB sama kuatnya ya. Karena di baliknya itu ada Aku Laku, ada Providen. Nah, Providen ini juga satu grup sama Saratoga gitu. Jadi kita lihat masih kuat sekali gitu ekosistem digitalnya. Dan kalau bicara kinerjanya BBYB itu juga semakin kesini trennya semakin luar biasa juga nih teman-teman. Bahkan total nasabahnya itu di akhir Januari 2022 udah bisa bertambah 14,6 juta nasabah gitu. Jadi kita lihat untuk BBYB masih optimis banget. Nah, yang terakhir itu ada MTech nih, Mbak Friska. Kita juga masih suka MTech yang related teknologi karena memang masih sama ya, alasannya juga masih sama karena ekosistem digitalnya juga yang besar. Jadi di MTech ini ada 2 multinational company juga teman-teman, yaitu ada Singtel dan juga ada Grab Holdings gitu. Jadi kita lihat untuk secara ekosistem digital, MTech masih sangat menarik, story fundamentalnya menarik. Kemarin juga ada katalis positif ya untuk MTech sendiri, karena MTech ini dia ditambahkan ke dalam indeks FTSE nih teman-teman, menjadi saham dalam kategori large caps-nya. Jadi kita lihat untuk MTech ke depan juga masih sangat potensial. Paling itu Mbak Priska. Wow, itu nggak cuma paling, Mbak. Banyak banget itu. Ya, teman-teman kebangetan ya kalau masih nanya watchlistnya apa aja dan bingung. Itu tadi udah dikasih, udah spill banyak tuh Mbak Cisti, nggak cuma 1, 2, tapi lebih dari 5 emiten yang udah Mbak Cisti spill ya. Untuk strategi teman-teman mungkin mau memanfaatkan momentum pasar seperti sekarang ya, baik untuk trading ataupun untuk jangka panjang. Tadi beberapa juga banyak disebutkan ya, dari mulai yang relate ke teknologi, kemudian juga perbankan ya teman-teman ya. Nanti kalau yang ketinggalan baru join, tinggal tonton ulangnya ya, nanti kita save. Nah, kemudian kita melipir agak ke sektor yang mungkin pas lama pandemi booming ya, sektor kesehatan lah. Nah, perkiraan nih kalau dari pandangan Mbak Cisti, kalau misal pandemi ini udah berakhir ya, semoga sih berakhir cepet, aku udah lelah pandemi berakhir. Kira-kira sektor kesehatan gimana nih Mbak? Apakah akan tetap rising atau justru tertinggal nih setelah pandemi? Oke, kalau aku sih rasa untuk sektor-sektor untuk healthcare memang masih on track juga sebenarnya teman-teman ya. Terutama untuk emiten-emiten yang memang bergeraknya farmasi ini atau menjual produk-produk kesehatan gitu. Karena justru dari pandemi ini kan kayaknya masyarakat Indonesia juga udah jadi lebih aware ya dengan pola hidup yang sehat gitu. Udah lebih rajin mengkonsumsi vitamin gitu. Jadi untuk healthcare khususnya untuk emiten-emiten farmasi sebenarnya masih cukup potensial sih Mbak Friska. Nah, itu teman-teman ya, bocoran sedikit untuk sektor kesehatan pasca nanti pandemi berakhir ya. Kita berdoanya semoga pandemi lekas berakhir ya. Bukan untuk mengambil momentum ini ya, peluang harga saham pada jatuh gara-gara pandemi ya. Kemudian mungkin kita selang-seling ya, ini agak out of topic nih, OOT terkait mungkin sektoral-sektoral yang atau mungkin banyak orang nyebutnya old economy versus new economy. Ini gimana pandangan Mbak Cisti terkait hal serupa? Karena banyak sekali apa ya pro kontra gitulah terkait old maupun new bagi orang-orang lama dan teman-teman mungkin yang milenial Gen Z seperti sekarang gitu terutama. Oke. Kalau saya rasa sih memang old economy dan juga new economy itu sebenarnya arah-arah menuju ke new economy itu memang menjadi tantangan sendiri ya untuk saham-saham atau untuk emiten-emiten yang bisnisnya masih konvensional. Jadi itu juga masih menjadikan suatu tantangan, apalagi tren kedepannya itu kita kayaknya udah mulai digitalisasi, kita juga harus terus beradaptasi ya kepada perkembangan zaman gitu. Jadi kalau saya pikir ke depannya memang new economy itu sebenarnya akan sedikit lebih diminati juga oleh investor global maupun investor dalam negeri gitu. Karena kan kalau kita lihat
perkembangan akselerasi dari digital itu kan udah lumayan masif ya, apalagi semenjak pandemi. Bahkan pandemi itu menjadi turning point kita juga ya. Jadi apa-apa tuh maunya digital gitu, belanja juga lewat online gitu-gitu ya. Jadi kalau saya pikir untuk new economy ke depannya tentu masih sangat potensial sekali, tapi untuk yang old economy, yang konvensional, ya ini justru menjadi tantangan, challenge untuk mereka kira-kira bagaimana nih bisa mempertahankan kekuatan bisnisnya kepada kompetitor-kompetitor yang memang udah mulai transformasi digital gitu sih Mbak Friska. Oke, thank you Mbak Cisti buat pandangannya ya. Emang kalau kita ngobrolin old versus new economy ini kayaknya nggak ada habisnya ya. Apalagi kalau kita harus berdebat dengan orang lama dan berkumpul dengan generasi milenial Gen Z. Wah, kayaknya never ending discussion banget. Nah, kemudian ini ada satu apa ya, satu topik yang aku kira banyak pemula yang mereka belum begitu paham nih terkait beberapa aksi korporasi. Contohnya belakangan kan mulai marak nih aksi korporasi baik itu right issue, kemudian buyback. Nah, ini pemula kadang bingung apa nih yang harus kita lakukan. Nggak paham tentang right issue, nggak paham tentang buyback. Nah, sebaiknya misal nih di posisi sebagai investor pemula, buat teman-teman khususnya di sini banyak yang pemula, bagaimana menyikapi aksi korporasi semacam itu Mbak Cisti, terutama untuk RI ataupun BB ya, buyback. Oke. Kalau untuk aksi korporasi bener banget ya Mbak Friska ya, memang sudah ramai dari sepanjang tahun lalu itu banyak emiten-emiten yang melakukan right issue, terutama bank-bank kecil untuk menjadi bank digital ya, harus punya harus memenuhi minimal ketentuan modal intinya gitu 3 triliun. Jadi banyak yang right issue kemarin. Kemudian juga banyak sampai saat ini bahkan banyak juga emiten-emiten yang buyback. Nah, untuk buyback sendiri ya teman-teman ya, itu sebenarnya kalau kita tracking secara historis, sebenarnya ada katalis dari aksi korporasi buyback itu justru sentimennya positif. Kenapa? Karena satu, emiten itu sendiri aja masih sangat confidence dengan bisnisnya, sehingga dia membeli kembali jumlah saham yang beredar di masyarakat. Ya, kemudian yang kedua dari sisi valuasi nih. Kalau kita bicara valuasi, misalnya emiten itu melakukan buyback. Buyback itu berarti kan emitennya membeli kembali jumlah saham yang beredar. Nantinya jumlah saham yang beredar itu kan akan lebih sedikit ya. Nah, jumlah saham yang beredar itu lebih sedikit maka akan ngaruh kepada EPS-nya, rasio EPS-nya ya, earning per share-nya. Nah, untuk EPS, kalau EPS-nya selalu bertumbuh, kecenderungannya itu positif, terutama untuk value investor nih, untuk teman-teman yang memang value investor kan ngelihat EPS yang tumbuh kayaknya adalah katalis yang positif gitu ya. Sehingga kalau untuk buyback sendiri kita lihat untuk sentimennya memang oke lah untuk positif gitu. Nah, untuk right issue memang teman-teman mungkin harus lebih jeli lagi ya Mbak Priska ya. Karena banyak juga mungkin yang ngomong, aduh right issue nanti saham saya terdilusi gitu ya. Padahal kan right issue itu kan tidak selamanya buruk juga. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat ada berita emiten atau saham yang teman-teman punya akan melakukan right issue, ya teman-teman cermati lagi. Pertama itu tentu penggunaan dana right issue-nya. Kira-kira dana right issue-nya itu kalau misalnya memang sudah ketampung, itu akan digunakan untuk apa? Apakah untuk ekspansi bisnisnya, apakah untuk memperkuat permodalannya ya atau capex-nya, apakah untuk menambah inovasi produk baru gitu. Kalau itu kan trennya memang positif ya teman-teman ya. Tapi kan kalau untuk restrukturisasi utang atau untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak jelas gitu, itu kayaknya agak kurang strategis gitu kalau kita masuk gitu ya, atau bahkan kita tembus gitu right issue-nya. Jadi teman-teman paling tipsnya dari aku sih itu, kalau buyback memang kecenderungannya sih positif, tapi kalau right issue ya teman-teman harus lebih hati-hati lagi. Ya, itu teman-teman ya, benar banget nih kata Mbak Cisti, dari pengalaman pribadi juga kalau mendengar ya si korporasi dari emiten manapun, teman-teman harus cermati dulu ya, terutama misal untuk right issue, karena takutnya nanti
Mungkin kalau di Lucy karena kita investor retail mungkin nggak begitu berasa ya Mbak Cisti ya. Mungkin kalau yang investornya sekelas Pak Lo Keng Hong kayak gitu yang nominalnya udah gede-gede, mungkin di Lucy-nya berasa gitu persentase. Tapi kalau teman-teman di sini kalaupun mau nebus nggak usah, kalaupun nggak ya nanti nggak usah merasa aduh langsung berkurang banyak dong nanti kepemilikan segala macam, karena kita biasanya investor retail itu dikit kok ya persentasenya. Jadi no worries lah. Kebalikannya ya, kalau buyback biasanya lebih cenderung ke sentimen yang lebih positif teman-teman ya. Kan tadi seperti yang Mbak Cici sampaikan, emiten masih optimis dengan harga sahamnya dan juga performa kinerja perusahaannya. Itu teman-teman ya yang pemula, jadi nggak usah bingung lagi kalau dengar istilah red issue, buyback, atau mungkin aksi korporasi lainnya. Yang belakangan ini memang ya kebanyakan RI atau BB ya, buyback. Nah, kemudian kita mungkin diskusi satu poin, apa namanya, aku nyontek dulu ya catatan. Ini biasa nih mama suka lupa, jadi harus dicatat nih contekannya apa aja yang mau didiskusikan. Nah, kita mungkin diskusi dua arah nih Mbak Cisti terkait mungkin tips atau strategi screening saham ya, baik untuk short term ataupun long term. Nah, ini cocok nih yang satu mungkin screening buat trading, yang satu untuk long term, karena kan pasti berbeda ya Mbak untuk dua kategori ini. Nah, kalau versi Mbak Cisti gimana nih? Boleh sharing-sharing. Kalau versi saya tadi saya setuju banget sama Mbak Friska. Memang strategi screening sahamnya untuk long term ataupun untuk short term itu berbeda. Kalau untuk short term, saya kecenderungannya menggunakan metode bottom up analisis nih, Mbak Friska. Jadi kalau untuk short term, saya lebih senang untuk menemukan dulu kira-kira emiten apa yang beritanya lagi bagus, kemudian ada news untuk aksi korporasi yang bagus juga atau enggak gitu. Jadi saya lebih kepada emitennya dulu, kemudian saya lihat kira-kira dari sisi sektoralnya masih mendukung atau enggak, lalu secara garis besarnya gitu. Nah, untuk long term, saya lebih senang kepada top down analysis. Jadi saya lihat dulu kondisi makro saat ini seperti apa, kemudian sektoralnya ke depannya masih potensial atau enggak gitu. Baru saya mengerucut ke emiten, terutama ke valuasinya juga. Jadi untuk tips screening saham dari saya secara short term atau long term, paling dua metode itu sih teman-teman yang saya gunakan, saya kombinasi gitu. Dan saya juga nggak lupa melihat momentum teknikalnya juga, karena ya kita juga harus tahu ya apakah harga saat ini itu udah tepat, udah ada sinyal untuk buy, atau justru harga saat ini malah udah ketinggian gitu naiknya. Jadi nggak ketinggalan juga sih saya lihat teknikalnya sih, Mbak Friska. Oke, itu kurang lebih ya dari opininya Mbak Cisti nih terkait strategi saham untuk short and long term. Sebelumnya kita mungkin sapa bentar nih, ada Pak Narotama alias Kak Au nih, Direktur Indonesia SIPF, menyapa kita Mbak Cisti. Selamat malam Kak Au. Ya, mungkin teman-teman masih belum familiar ya apa itu Indonesia SIPF. Wah, ini jadi sekilas aja nih ya. Indonesia SIPF juga harus teman-teman investor wajib tahu ya keberadaan lembaga Indonesia SIPF sebagai lembaga penjamin dan pengaman nih dana teman-teman. Jadi dana teman-teman yang di Ajaib itu ada yang jamin, ada yang maksudnya kayak LPS lah kalau di perbankan ya, karena selama ini ternyata banyak investor pemula udah terjun tapi nggak paham, nggak tahu, oh ternyata dana kita tuh aman kok dijamin sama Indonesia SIPF. Nah, ini direktur utamanya sedang menonton nih tadi yang wave ke kita ya, udah menyapa. Malam ya Kak Awo, izin untuk lanjutin live-nya lagi. Nah, kalau dari aku mungkin kurang lebih sama ya seperti tadi Mbak Cisti sampaikan ya terkait screening saham short term long term, yang jelas memang harus sesuaikan. Jadi ketika teman-teman dari pengalaman aja sih ya, ketika teman-teman mau trading nggak bisa strateginya dicampurkan ya, belinya berdasarkan trading tapi jualnya nanti buat long term invest. Nah, itu kurang ini juga, seringnya kan gitu Mbak Cisti ya, pemula dia belinya mau buat trading ya, tapi nyatanya nggak berani cut loss, akhirnya nyangkut, akhirnya ya udah jadiin investasi. Nah, kesalahan di awal biasanya lebih seperti itu teman-teman kalau buat pemula yang aku amatin. Jadi
kurangnya apa ya, kurang konsisten gitu. Awalnya beli mau buat jangka pendek, tapi nyatanya di tengah jalan dia nggak berani menerapkan ilmu-ilmu teknikal yang mungkin udah dia pelajari ya, nggak berani cut loss, nyangkuters, nyalahin market, atau parah-parahnya nyalahin temennya yang mungkin ngasih rekomen, atau mungkin nyalahin Mbak Cisti katanya yang ngasih rekomen segala macem. Terus gara-gara itu nggak mau cut loss, nyangkuters ya. Nah, nangis-nangis deh, galau-galau, mention-mention ngerti saham ya, pada galau, portonya merah segala macem. Nah, untuk bisa meminimalisir kegalauan kayak gitu, teman-teman harus konsisten ya. Screening yang jangka pendek ya jangka pendek, beli saham yang untuk jangka panjang ya silakan pakai fundamental. Jadi biar nggak ada lagi galau-galau ya. Di awal-awal biasanya wajar ya Mbak Cisti ya, pemula masih galau-galau nggak jelas, masih mungkin ya masih bias ya, trading, long term invest ya. Pelan-pelan aja teman-teman ya, sebagai pemula nggak usah buru-buru, nggak usah pengen langsung instan ya. Semua ada prosesnya kok ya. Yang penting teman-teman semangat buat bisa melewati tahun pertama, tahun ketiga, kelima, satu dekade, dan seterusnya ya. Nikmati prosesnya. Nah Mbak Cisti, aku izin untuk milih beberapa pertanyaan yang udah masuk. Buat teman-teman yang mungkin baru join ya, kita udah tadi salam kenal bareng aku Mince Friska, ada Mbak Cisti dari Ajaib, kita lagi gibahin saham ya, cewek-cewek. Jadi mohon maaf cewek kalau udah hibah kepanjangan ngomong. Oke, sebentar. Tadi ada beberapa pertanyaan bagus, aku coba untuk kurasi dulu. Mana tadi ya? Aduh, mana tadi? Nah, ini ada pertanyaan OOT nih, out of topic tapi lucu juga nih. Apakah isu IKN salah satu sentimen positif bagi IHSG atau tidak berefek signifikan? Nusantara nih, Nusantara. Oke, ibu kota baru ya. Iya. Oke, untuk isu atau sentimen dari IKN sendiri sebenarnya bukan sentimen ke IHSG, cuma mungkin lebih idealnya dikatakan sentimen kepada sektor-sektor yang relate dengan ini ya, infrastruktur ibu kota baru gitu ya teman-teman. Terutama infrastruktur yang seperti properti gitu, kemudian yang ada multiplier efeknya dari properti, dari emiten semen gitu. Jadi kalau ada sentimen untuk IKN ini tentu akan menjadi suatu katalis yang positif juga sih. Karena kan kita lihat infrastruktur di sana itu juga masih dikembangkan gitu ya. Jadi kita lihat di situ itu adalah peluang potensi juga untuk saham-saham yang relate kepada infrastruktur tersebut gitu sih. Bukan ke IHSG nih teman-teman. Ya, itu teman-teman ya. Jadi nggak langsung berdampak ke IHSG, tapi mungkin nanti multiplier efeknya datang dari beberapa sektor yang terkena sentimen positifnya dari IKN. Nah, teman-teman itu kan masih lama juga ya, kita amatin aja dulu deh ya IKN itu. Nah, ini ada yang nanya nih Kak Cisti, Kak, analisis fundamental yang akurasinya bagus itu kira-kira sumbernya dari mana ya buat pemula? Oke, kalau sumber teman-teman sebenarnya nggak perlu cari jauh-jauh ya, karena di Ajaib pun kita ada fitur kita namanya key statistik. Nah, di situ teman-teman udah bukan akurat lagi, tapi udah mudah banget cara bacanya juga teman-teman. Kita udah tambahkan juga fitur competitive ranking di dalam key statistik itu. Jadi teman-teman bahkan yang mungkin belum mengerti sama sekali ya soal rasio-rasio fundamental, itu bisa lihat dari competitive rankingnya aja. Jadi nanti teman-teman boleh perhatiin di sebelah kanan itu ada semacam icon piala. Di sampingnya itu ada angka-angka tuh teman-teman. Nah itu kita udah kita rankingkan rasio fundamental itu terhadap saham-saham yang satu sektor sama saham itu. Jadi kalau teman-teman ngelihat rasio PBV saham ABCD gitu, oh PBV-nya ranking 1. Nah itu berarti bisa jadi bahan pertimbangan teman-teman tuh. Itu oh saham ini PBV-nya ranking 1, itu berarti PBV-nya terbaik, juara 1 gitu dibandingkan saham-saham kompetitornya yang sejenis yang dalam satu sektor gitu. Jadi teman-teman nggak perlu cari-cari lagi lah, udah lengkap banget, kita udah provide banget di aplikasi juga, ada key statistik, ada competitive ranking, dan kita juga sediakan dalam bentuk semacam diagram gitu Mbak Friska ya. Mbak Friska udah Oke. Ya. Iya, jadi teman-teman mungkin agak pusing ya kalau ngelihatnya laporan keuangan yang
full dari atas sampai bawah tuh angka semua gitu. Heeh. Di Ajaib kita udah tampilkan tampilan dalam bentuk grafik, diagram ya. Jadi teman-teman bisa lihat tuh Mm. revenue tumbuh atau enggak, net profit marginnya juga tumbuh atau enggak. Dari sisi utangnya juga kita udah Mm. ada gitu ya. Jadi teman-teman pakai Ajaib aja. Oke, betul banget itu ya teman-teman. Jadi buat pemula, apalagi mungkin yang backgroundnya bukan dari accounting atau mungkin manajemen, kan bingung ya baca laporan keuangan. Misal download gitu seabrek, aku jujur yang anak ekonomi aja kayaknya dari zaman dulu sampai sekarang jarang. Jarang baca laporan keuangan secara komprehensif menyeluruh. Lebih lebih suka itu emang resume ya. Di Ajaib pun juga resumenya udah enak banget, teman-teman bisa baca di situ dari mulai rasio, peringkatnya segala macem. Paling nggak kalau aku ya ngasih tambahan saran, mungkin teman-teman iseng-iseng aja bikin di Excel gitu ya, kalau misal mau compare lebih detail ya, lebih greget lah pakai analisa sendiri, tulis aja di Excel saham-saham yang masuk watchlist gimana, lihat laporannya di Ajaib, tulis di situ rasio yang mau dianalisa apa aja. Itu memudahkan banget ya teman-teman, jadi nggak perlu juga secara menyeluruh, kecuali emang teman-teman mau baca laporan keuangan secara menyeluruh juga nggak apa-apa ya Mbak Justi ya, silahkan. Nah, kemudian ini banyak banget pertanyaan ini Mbak. Aku kalau nggak nyampein kayaknya kok aku menjadi mimin yang berdurhaka nih. Nah, ini banyak yang menanyakan terkait sektor consumer good ya. Di dalamnya kita tahu ada banyak saham-saham consumer yang kita tahu juga selama pandemi memang paling berdampak ya consumer good. Nah, pandangan Mbak Cisti gimana nih terkait sektor ini? Kalau untuk consumer goods, memang kita lihat tren kenaikan harga dari komoditas CPO-nya sih saat ini justru menjadi beban ya untuk saham-saham consumer goods. Karena memang CPO ini ya, atau minyak sawit itu adalah bahan bakunya nih teman-teman. Nah, untuk emiten-emiten consumer goods dengan kenaikan harga CPO, pasti akan terkoreksi terlebih dulu. Tapi kalau memang teman-teman view-nya itu long term investing, saham-saham di dalam sektor consumer goods itu adalah saham-saham yang defensif, teman-teman. Dimana mau apapun siklus ekonominya, mau apapun yang terjadi gitu, itu produknya pasti dipakai. Jadi kalau teman-teman long term investing, ya boleh sih tetap dipertimbangkan saham-saham consumer goods. Justru momentum pelemahan ini buat teman-teman akumulasi gitu. Nah, itu teman-teman ya, semoga bisa menjawab kegalauan teman-teman. Ingat Mbak Cici tadi udah ngasih keywordnya ya, ini mungkin consumer good momentumnya lebih cocok untuk teman-teman yang value investing ataupun long term. Jadi kalaupun teman-teman yang mau trading di sektor yang sebenarnya bisa kita bilang ya sedang lesu ya untuk sektor consumer selama pandemi, harus ekstra ketat ya, nggak bisa dibiarin aja terus akhirnya mungkin nyangkut. Tapi untuk yang long term investor tadi udah disampaikan juga ya, bisa jadi momentum entah itu buat nyicil ya ataupun teman-teman mulai mempertimbangkan ya masuk ke watchlist. Nah, kemudian sebentar, pertanyaan berikutnya tadi, sebentar Mbak Cisti, mana ya, banyak banget ini pertanyaan yang masuk sampai bingung. Sabar ya teman-teman ya. Minca coba kurasi nih. Eh, Nah, ini ada yang nanya saham-saham sektor CPO mungkin ya, apakah kedepannya akan naik seiring dengan langkahnya minyak goreng? Yang lagi heboh nih, emang kalau mama udah nih kalau ada harga-harga minyak, emak, apa namanya, daging lah, cabai segala macam, semua disangkut pautkan dengan IHSG. Untuk saham CPO secara jangka pendek ke menengah sih masih menarik teman-teman karena katalisnya masih positif ya kenaikan harga komoditas CPO-nya gitu. Kalau untuk Mhm. CPO juga kita lihat ada faktor musiman juga nih teman-teman. Kalau musim hujan itu biasanya kan produksi CPO itu kan uh, sedikit gitu ya. Produksi yang Mhm. terganggu karena faktor musiman di tengah-tengah demand yang tinggi itu pasti kan akan Mhm. mengerek harga CPO-nya itu naik Iya. gitu. Nah, kemudian kalau kita bicara dari sisi lainnya juga, terutama di India nih teman-teman, mungkin kalau teman-teman juga udah denger ya, jadi di India itu juga dia udah memangkas pajak import CPO yang tadinya sebelumnya 7%, Hmm. pangkas 5%. Nah, itu kan tambahan katalis positif untuk CPO ya. Iya. Jadi saya sih ngerasa oke ya teman-teman untuk saham CPO secara jangka pendek mungkin ke menengah, pendek ke menengah.
Oke, itu teman-teman ya yang tadi beberapa nanya terkait sektor CPO. Nah, ini ada pertanyaan bagus nih dari Kak Rizal nih. Mau tanya Kak, kalau plan untuk investasi maybe 10 tahun, strategi dollar cost averaging atau DCA ya teman-teman, gimana? Ada saran kah? Nah, ini menarik nih. Long term invest ya, kurang lebih 1 dekade ke depan dengan penerapan dollar cost averaging. Oke, sangat disarankan sih ya teman-teman untuk kita itu, terutama untuk teman-teman yang memang pemula ya, memang kita sangat disarankan untuk memiliki mindset saham itu jadikan tabungan aja teman-teman. Tabungan, kita belajar disiplin, kita belajar konsisten untuk terus investasi gitu setiap bulannya, atau tergantung sih teman-teman, mungkin sanggupnya seminggu sekali beli saham itu juga boleh gitu, bebas aja, sesuaikan dengan style teman-teman, atau dalam bulanan gitu, mau sebulan sekali beli saham gitu, atau dalam kuartalan tiap 3 bulan sekali mau beli saham gitu. Hmm. Dan untuk invest secara jangka panjang ya 10 tahun gitu ya plannya. Nah, itu menurut saya sih udah suatu strategi yang sangat bijak ya Hmm. teman-teman ya. Apalagi untuk teman-teman yang pemula. Jadi masih jadi luar biasa teman-teman. Bagus. Iya, iya. Iya, karena memang kalau di luar negeri mungkin konsep DCA udah banyak, maksudnya investor memang menerapkan seperti itu. Kalau di kita kan mungkin lebih familiar nabung saham ya, dollar cost averaging itu paling gampangnya teman-teman ya. Kalau ditanya orang lain yang apaan tuh DCA, apa istilah yang jelimet lah. Intinya nabung saham ya secara berkala. Berkalanya benar kata Mbak Cisti, terserah sesuai dengan budget teman-teman di sini. Paling kalau dari aku nambahin, biasanya strategi DCA ini bisa teman-teman kombinasikan dengan strategi average down yang tepat juga. Jadi semisal banyak nih DM-DM ke ngerti saham yang nanya, misal tiap bulan saya konsisten beli 1 lot nih, tapi nanti pas beberapa bulan kemudian harga sahamnya turun, apakah harus tetap beli 1 lot atau gimana? Nah, kalau aku pribadi dari pengalaman, biasanya kalau pas harga misal lagi turun di bawah rata-rata kita beli, usahakan kalau ada misal duit nganggur banyak, ya beli lotnya tuh ditambah ya dari yang biasanya. Kalau biasanya sebulan cuma 1 lot, mungkin pas lagi turun-turunnya, coba teman-teman lebihin, entah 2, 3, 4 seadanya cash teman-teman. Jadi dollar cost averaging dikombinasikan dengan strategi average down yang tepat dan compounding interest, aku rasa itu bisa jadi powerful banget buat portofolio investasi teman-teman. Contoh nyatanya mungkin kita sering dengar Raditya Dika gitu ya, mereka udah beliau maksudnya udah nerapin compound interest seperti itu dan juga dollar cost averaging, nyatanya bisa, tapi selama 14 tahun. Nah, tinggal teman-teman mau sabar atau enggak. Yang susah di situ ya Mbak Cisti ya, sabar atau tidaknya itu yang susah buat seorang investor sebenarnya, apa ya, kasta yang paling sulitnya di situ tuh. Setuju. Nah, oke. Nah, pertanyaan berikutnya sebentar. Eh mana ya tadi ya, sebentar Mbak Cisti. Nah, ini ada pemula yang mungkin bingung nih. Kak, blue chip masih nggak tinggi, tapi IHSG kok udah melejit sih, Kak? Apa udah pergeseran blue chip? Nah, mungkin bisa diluruskan nih Mbak Cisti, pergerakan IHSG kita itu didominasi sama saham-saham seperti apa? Iya, IHSG kita memang sudah melejit ya teman-teman ya, udah selalu mencatatkan new all time high-nya, dan memang kenaikan IHSG juga justru kedorong dari saham-saham big caps-nya nih yang out of perform gitu. Eh, Hmm. Saham-saham big caps juga masih banyak net buy asing ya di saham tersebut gitu. Hmm. Kemudian dari sisi kinerja juga kemarin udah beberapa big caps yang rilis kinerjanya juga mengalami pertumbuhan gitu, masih positif gitu. Jadi kalau dibilang saham-saham big caps nggak melejit, mungkin ada beberapa ya teman-teman. Ada beberapa yang geraknya tuh memang masih lagging gitu, masih belum mencerminkan Hmm. kinerjanya gitu. Kita bisa bicara Astra Internasional itu juga sebenarnya masih belum tinggi nih teman-teman ya. Jadi ada beberapa saham big caps yang memang masih lagging, tapi beberapa juga yang justru udah jadi juara sih teman-teman. Tergantung.
Oke, nah itu teman-teman ya yang tadi menanyakan blue chip, konon kok nggak bikin ISG melejit, agak terbalik mungkin ya pemikirannya. ISG kita melejit justru karena market emiten-emiten big cap ya teman-teman. ISG down pun juga yang membuat pasti rata-rata emiten big cap. Ya siapa lagi ya pemegang proporsi terbesar pasti rata-rata emiten big cap. Kemudian mungkin satu pertanyaan terakhir nih Kak Cisti. Oh, ada yang nanyain anakku nih, Arjunanya lagi ngapain, Mbak? Udah tidur, jangan berisik ya. Aku pelan-pelan nih ngomongnya biar nggak kebangun anak-anakku. Nah, satu pertanyaan terakhir nih, Kak. Ketika sudah rutin investasi ETF, Exchange Traded Fund ya, teman-teman, kalau baru dengar mungkin, apakah masih perlu beli saham dan reksadana juga? Nah, mungkin ini suggestion aja nih. Oke, memang mungkin teman-teman ada yang masih asing juga kali ya sama istilah ETF ya. Jadi ETF itu gini teman-teman, dia sama aja seperti reksadana tapi diperjualbelikan di pasar saham gitu. Jadi mekanisme perdagangannya mengikuti pasar saham, tapi dia itu sebenarnya reksadana gitu. Banyak gitu teman-teman bisa memiliki beberapa saham yang ada di dalam satu indeks acuan atau benchmarknya ETF tersebut gitu. Nah, kalau teman-teman memang sudah memiliki ETF, apakah dirasa penting untuk memiliki saham lain atau ada tambahan reksadana? Saya pikir sih masih boleh ya teman-teman, masih merupakan strategi yang oke juga, karena kan kita juga sebaiknya tetap lakukan diversifikasi, entah itu across the sector atau mungkin antar kelas aset gitu ya. Jadi masih oke kalau teman-teman udah punya ETF tapi masih mau punya saham lagi, punya reksadana lagi gitu. Oke, thank you Kak Cisti masukannya. Nah, itu teman-teman ya, kalau memang ada duitnya, ya kenapa enggak ya? Jadi nyicil-nyicil diversifikasi, mungkin reksadana yang konven ada, saham juga ada, ETF, reksadana modern lah kita nyebutnya ya, ETF ini mungkin coba, tapi mungkin lebih cocok untuk jangka panjang ya teman-teman ya kalau ETF. Jadi kalau untuk yang mau trading kayaknya kurang kurang apa ya, kurang oke lah kalau misal untuk teman-teman trading. Nah, Mbak Cisti, di akhir sesi mungkin aku boleh minta closing statement nih buat teman-teman yang masih stay sampai akhir sesi ini. Mungkin wejangan ya, wejangan singkat lah strategi investasi di tengah-tengah market yang penuh ketidakpastian seperti sekarang. Nggak penuh banget sih, ya sedang volatil aja lah kayak gitu. Oke, paling aku mau menyampaikan beberapa ini Mbak Friska ya. Jadi untuk teman-teman yang, apalagi teman-teman yang pemula, kegiatan pasar modal Indonesia kita ini ada lembaga regulatornya ya, yang tergabung dari SRO, Self Regulator Organization ya. Itu kan tadi ada SIPF gitu, terus ada bursa yang teman-teman tahu ya, Bursa Efek Indonesia, ada KEPEI sebagai lembaga clearing gitu. Kemudian ada KESEI teman-teman ya. Nah, ini banyak banget soalnya Mbak Friska yang masih belum tahu tentang Oh KESEI. ya, Iya, jadi langsung terjun tapi bingung ya dengan istilah regulatornya segala ya. macam. Nah, itu di sini saya mau menyampaikan nih teman-teman, ini ada KSEI juga, itu adalah Kustodian Sentral Efek Indonesia, di mana itu adalah lembaga kustodian ya yang untuk mengatur teman-teman punya portfolio investasi. Nah, teman-teman, kalau memang teman-teman baru pemula, bisa akses websitenya KSEI nih teman-teman, www.akses.kesei.co.id. Nanti kalau teman-teman belum registrasi, silakan registrasi aja data diri doang. Nanti kalau udah selesai, nextnya mau login berapa kali juga silahkan ya teman-teman, nggak perlu registrasi lagi gitu. Nah, itu untuk apa? Untuk teman-teman bisa memantau portfolio investasi teman-teman ya. Jadi di dalam KSEI itu nanti ada portfolio saham-saham yang teman-teman punya, reksadana yang teman-teman punya. Jadi kalau teman-teman yang belum akses, bolehlah itu akses ke KSEI. Oke. Oke, nah itu ya tambahan buat teman-teman pemula yang udah terjun tapi basic infonya aja belum tahu. Biasa nih mama suka nyinyir kan. Udah terjun tapi Indonesia SIPF aja nggak tahu ya. Kasih fungsinya aja apa nggak tahu ya. Di tengah jalan malah bingung kalau tiba-tiba menghadapi sesuatu yang ini apa ya, ini apa ya. Nah, tadi Mbak Cisti udah sampaikan betul ya. Nah, buat teman-teman, thank you sekali ya. Mohon maaf nih, Minca nggak bisa menyampaikan semua pertanyaan karena terbatas waktu ya. Udah 1 jam nih sesi gibah
pasar modal bersama Kak Cisti yang cantik jelita ini. Nanti next time kita jumpa lagi kok bareng Kak Cisti ya dengan bahasan topik yang pastinya berbeda juga. Berhubung anak-anakku juga udah rewel, satunya udah mau tidur. Jadi kita mungkin sudahi dulu IG Live malam hari ini. Thank you banget ya Kak Cisti sudah menemani IG Live yang berfaedah malam ini. Thank you juga buat teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di IG Live berikutnya Kak Cisti. Dah.